Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran PKLH, Pendidikan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu mengenal lingkungan sekolah. Kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi lingkungan sekolah, halaman, kelas, taman, kantor, kebun, dan WC, serta cara perawatannya. 4.2, mendemonstrasikan cara merawat lingkungan sekolah, halaman, kelas, taman, kebun, dan WC. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati lingkungan sekolah, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis tanaman di kebun sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekolah, anak-anak dapat menjelaskan cara merawat tanaman dengan benar. Nah, anak-anak, nih, sebelum Ibu melanjutkan ya materi hari ini, Ibu akan memberitahu lingkungan sekolah apa saja yang ada di sekolah. Ya, di sekolah itu ada kelas, ada kantor, ada halaman, ada lapangan, ada kantin, ada perpustakaan, ada kolam ikan, ada taman, ada kebun, dan juga ada koperasi. Itu semua adalah contoh-contoh lingkungan di sekitar sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi taman sekolah, nih, Ibu akan memberitahukan kalau sekolah itu adalah sumber ilmu. Ya, sekolah adalah sumber ilmu. Nih, sekolah itu adalah tempat kita belajar. Sekolah adalah tempat kita belajar. Oleh karena itu, sekolah kita, kelas kita harus bersih, bebas dari kotoran, bebas dari sampah-sampah yang berserakan, agar kita nyaman saat belajar. Nah, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, indah, sungguh sangat menyenangkan hati kita. Ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama di pertemuan kelima ini di bab 2, yaitu lingkungan taman di sekolah dan kebun di sekolahku. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak dapat mengikuti di rumah bernyanyi bersama Ibu Kasma. Ya. Judul lagunya Lihat Kebunku, ciptaan Ibu Sud. Ya anak-anak, lihat kebunku, ciptaan Ibu Sud. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak juga ikuti di rumah ya. 3, 2, 1. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari
ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, bagus ya anak-anak lagunya. Tentunya anak-anak juga sudah tahu lagu ini sewaktu anak-anak di TK ya. Nih, lihat anak-anak judulnya. Lihat kebunku ciptaan Ibu Zul. Nih. Selanjutnya kita masuk ke taman sekolahku. Lihat gambarnya. Ini adalah sekolahan kita, kelas-kelas di sekolah. Yang ini adalah taman-taman sekolah. Ya, halaman sekolah, ya, taman sekolah. Nih, ada tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nih tamannya banyak ditumbuhi pepohonan-pepohonan. Ya, ini pepohonan-pepohonan yang dapat menyejukkan udara di sekolah. Ya, ini taman-tamannya, tanaman bunga-bunganya berwarna-warni. Ada warna merah, warna kuning, hijau, dan lain-lain. Ya, tanaman-tanaman ini harus kita rawat setiap hari. Ya, kenapa harus dirawat setiap hari? Agar tanaman-tanaman ini tidak mati dan tidak layu, ya. Agar tanaman itu tumbuh subur dengan cara apa? Dirawat, seperti contohnya disiram setiap hari, diberi pupuk agar tumbuh subur. Dan tanaman-tanaman layu bisa kita buang, ya. Atau kita taruh di dalam sini, bisa dijadikan sebagai pupuk, ya anak-anak. Nih, selain taman yang ada di halaman sekolah ini atau di taman sekolah ini, di belakang sekolah juga ada kebun tentunya, kebun sekolah. Nah, kebun sekolah itu gunanya untuk menanami tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran dan tanaman-tanaman obat yang sering disingkat dengan toga, yaitu tanaman obat keluarga. Contohnya daun sirih, kunyit, jahe, ya, kumis kucing, lidah buaya, itu adalah contoh tanaman toga, tanaman obat keluarga. Nah, selain tanaman toga, juga bisa ditanami sayur-sayuran seperti sawi, terong, kangkung, tomat, dan lombok. Juga bisa ditanamin jagung loh anak-anak, ya. Nah, itu adalah kegunaan fungsi dari kebun, ya. Nah, kebun itu, taman itu, ya, harus kita rawat, kita jaga setiap hari, ya, agar tumbuh subur. Nih, paham anak-anak? Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu mengenal lingkungan sekolah. Pertemuan kelima ini Ibu menyampaikan tentang taman dan kebun sekolahku, ya. Taman dan kebun sekolahku. Minggu depan, pertemuan ke-6, kita akan membahas kembali lingkungan sekolah selanjutnya, ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan anak-anak dapat menerimanya dengan baik dan memahaminya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.